Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Nah, ibu-ibu dan adik-adik yang saya hormati, saya Elmira dan rekan-rekan saya di sini akan mempresentasikan mengenai apa itu stunting. Nah, sebelumnya ibu-ibu ada yang tahu belum apa itu stunting? Belum. Nah, kalau misalnya belum, kita kasih tahu ya. Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi, paparan infeksi lambung, dan kurang stimulasi. Nah, stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, dan pola makan balita, serta ekonomi, budaya, dan lingkungan sekitar. Nah, perbedaan antara balita yang mengalami stunting sama balita normal itu bisa terlihat dari sisi tinggi badannya. Kalau misalnya balita yang mengalami stunting, biasanya tinggi badannya lebih pendek daripada balita yang normal. Itu yang kelihatannya. Kalau misalnya perbedaan yang sudah terlihatnya itu pada otak balita itu pertumbuhannya terhambat dan tidak baik. Kalau misalnya penyebab stunting itu ada 5. Yang pertama, faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan balita. Gizi yang biasanya itu terdapat dalam pada saat hamil, jadi balita itu mengalami kekurangan gizi. Untuk yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi. Biasanya itu dikarenakan karena ibu sebelum hamil pengetahuannya itu kurang. Kayak misalnya teh kan ada kasus kayak misalnya teh udah melahirkan tapi ibunya teh nggak mau menyusui, jadi kan balitanya teh kekurangan ASI eksklusif ya, jadi itu juga mengalami pertumbuhan balita. Yang ketiga, masih terbatasnya layanan kesehatan. Kayak misalnya teh mungkin rumahnya yang di pelosok-pelosok, gak ada puskesmas yang kayak gitu, jadi kan sangat terbatas pengetahuannya. Yang keempat, masih kurangnya akses kepada makanan bergizi. Nah, mungkin ada beberapa lokasi atau rumah-rumah yang akses makanan bergizinya teh kurang. Biasanya teh dikarenakan di Indonesia makanan bergizi kan masih terbilang mahal, jadi mungkin ibu-ibunya juga kurang bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Yang terakhir ada kekurangan akses bersih dan sanitasi. Kayak sekarang kan air bersih buat minum teh susah. Terus masih banyak juga beberapa rumah tangga yang BAB-nya teh di ruangan terbuka, kayak misalnya teh di sungai, di sungai, atau kayak di MCK yang kayak gitu. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, orang selanjutnya itu ciri-ciri stunting. Kenapa ibu harus tahu ciri-ciri stunting? Karena bila ada salah satu ciri-ciri stunting yang terjadi di anak ibu, itu bisa langsung konsultasi ke pihak kesehatan. Pertama, untuk ciri-ciri stunting, tanda pubertas terlambat. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan anak kita bila tanda pubertasnya terlambat, itu bisa termasuk ciri-ciri stunting. Yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Seperti anak kurang tanggap dalam belajarnya, lama mengingat mata pelajaran, materi-materi susah belajarnya, seperti itu. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Kita bisa lihat, kita sebagai seorang ibu harus peka. Kalau pertumbuhan gigi anak tidak sesuai usianya, berarti itu termasuk ciri-ciri stunting. Yang keempat, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Kayak jadi si anak teh kalau sifatnya jadi pendiam, jarang bicara, terus jarang tatap muka sama anak-anak yang lain, apalagi ke orang tuanya juga jarang berkomunikasi. Itu kita harus diperhatikan. Yang kelima, pertumbuhan melambat, seperti tinggi badannya tidak seusia anak sewajarnya. Yang keenam, wajah tampak lebih muda dari usianya. Nah, untuk wajah lebih muda, biasanya ibu-ibu kalau ada anak
dampak stunting tidak bisa disepelekan. Yang pertama, mudah sakit. Anak kita menjadi mudah sakit. Yang kedua, kemampuan kognitif berkurang. Seperti kayak tadi, daya pikir anak jadi kayak belajarnya sulit. Jadi itu berpengaruh ke prestasi nanti anak ke depannya. Nah, untuk ketiga, saat tua beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makanan. Nah, untuk poin ini, jadi stunting itu kalau gak kita tangani itu akan berpengaruh sampai usia tua. Jadi kita harus segera tangani stunting ini. Yang keempat, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang. Yang kelima, mengakibatkan kerugian ekonomi. Yang keenam, postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Ada juga dampak buruk stunting, ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, yang dapat timbulnya adalah terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Selanjutnya, jangka panjangnya dapat timbul penurunan kognitif dan prestasi belajar anak, menurunnya kekebalan tubuh anak sehingga anak rentan terkena penyakit. Terus, anak dapat resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan disabilitas tua. Nah, selanjutnya kita sudah tahu ciri-ciri dampak. Nah, untuk jadi harus tahu pencegahan stunting yang bisa kita lakukan sejak dini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan ibu sejak hamil seperti mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi dan juga mengkonsumsi suplemen atas anjuran dokter. Dan juga sebaiknya rutin memeriksa kesehatan kandungan ibu ke dokter rutin agar bisa lihat mengecek jadinya apakah baik atau tidak. Selanjutnya, poin kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Jadi kita harus benar-benar ASI, pure ASI, jangan ditambah pakai formula-formula lain, susu formula lain. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif ini dengan MPASI dari mulai 6 bulan ke atas. Nah, untuk poin keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Nah, untuk ini kita sebagai orang tua harus peka, kita harus benar-benar lihat bagaimana pertumbuhan kembang anak itu sesuai sama usianya atau tidak. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan sekitar anak. Ini bukan hanya pencegahan stunting, tapi juga pencegahan untuk penyakit-penyakit lainnya. Teteh kasih tahu ya. Yang pertama, pakai sabun, terus cuci telapak tangan. Ikutin ya. Yang kedua, telapak tangan, ikutin punggung. Satu lagi sebelah jari-jari. Terus selanjutnya mengunci. Selanjutnya ibu jari. Seperti ini ya. Nah, dari sini ke sini. Selanjutnya menguncup seperti ini. Nah, udah. Nah, kalau udah, cuci pakai air yang bersih. Udah. Selanjutnya ada penanganan stunting dapat dibagi menjadi dua intervensi. Yang pertama, intervensi gizi spesifik, yaitu kegiatan langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan gizi, imunisasi, tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja, dan tata laksana gizi buruk. Selanjutnya, pengobatan stunting. Yang pertama, melakukan terapi seperti memberikan asupan makanan yang bergizi dan bermutu. Yang kedua, memberikan suplemen tambahan berupa zat besi, vitamin A, yodium, kalsium, dan zinc. Terus yang ketiga, memberikan edukasi untuk menerapkan pola hidup bersih. Ibu, sekian materi dari stunting. Sebelumnya kan jadi tahu ya stunting itu apa. Nah, materinya udah cukup materi yang mau ditanyakan. Ini mau nanya, kan ada adik ipar, anaknya tuh umur 2 tahun tapi masih belum tumbuh gigi, itu termasuk stunting. Nah, itu juga bisa termasuk ciri-ciri stunting. Ada yang pertumbuhan giginya mungkin terlambat. Nah, mungkin itu bisa dicek kepada bidan atau puskesmas lainnya, atau bisa juga dicek tadi ada ciri-cirinya apa aja. Mungkin ada juga yang termasuk selain juga ibu.